Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizal Rohman Miawan, SPDN. Saya adalah salah satu guru pengajar pendidikan Pancasila di SMAN 1 Bingu, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi membangun budaya taat hukum guna memenuhi tugas pembatik level 3. Sasaran dalam kegiatan pembelajaran hari ini adalah siswa kelas 10 fase E. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari dan mencermati uraian materi beserta aktivitas pembelajaran pada bab ini, kalian diharapkan mampu yang pertama menunjukkan perilaku taat hukum berdasarkan peraturan yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, menganalisis contoh-contoh perilaku yang menunjukkan taat hukum dan melanggar hukum dalam kehidupan di masyarakat. Yang ketiga, menganalisis dampak kasus pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan yang keempat, menganalisis hierarki atau tata urutan perundang-undangan Indonesia dengan menganalisis hubungan Pancasila dengan peraturan perundang-undangan. Adapun pokok-pokok materi dalam pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, membangun kesadaran hukum. Yang kedua, menerapkan perilaku taat hukum. Yang ketiga, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang keempat adalah produk dan hierarki peraturan perundang-undangan. Mari kita meninjau poin yang pertama, unit A, membangun kesadaran hukum. Kesadaran hukum adalah kesadaran terhadap nilai-nilai yang ada dalam diri seseorang terhadap hukum yang berlaku. Sedangkan tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai dalam rangka mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan hukum dipersyaratkan adanya kesadaran hukum. Yang ketiga, sumber hukum tertulis adalah hukum yang berlaku dan tercantum dalam berbagai peraturan negara, sementara sumber hukum tidak tertulis adalah hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat yang tidak tertulis seperti adat istiadat atau kebiasaan masyarakat. Selanjutnya, kita menginjak ke unit B, menerapkan perilaku taat hukum. Poin pertama, kita mengetahui dahulu hubungan hukum dan norma. Norma hukum merupakan bagian dari norma yang berlaku di masyarakat. Norma hukum juga mengatur tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Oke, poin yang kedua, substansi penegakan norma hukum. Ada 3 prinsip dalam hukum yang harus ditegakkan, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Poin yang ketiga, pembagian hukum. Masalah yang diatur atau isi berdasarkan masalah yang diatur atau isinya hukum dibagi menjadi 2, yaitu hukum publik dan hukum privat. Sedangkan menurut bentuknya, hukum dibagi menjadi 2, yaitu hukum tertulis dan tidak tertulis. Yang berdasarkan sumbernya adalah menjadi undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisdiksi. Poin keempat, perilaku taat hukum adalah sikap atau tindakan seseorang yang mengindikasikan ketaatan atau kepatuhan kepada hukum yang berlaku dalam masyarakat. Poin kelima, norma untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila. Cara mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila ada 5. Setelah mempelajari unit B tadi, maka kita menginjak ke unit C, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang pertama, hubungan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban merupakan persoalan mendasar dalam hubungan antara negara dengan warga negara maupun antar warga negara. Adapun faktor-faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang pertama, sikap egois, kurangnya kesadaran, merasa eksklusif, dan penyalahgunaan teknologi. Selanjutnya kita menginjak materi yang ketiga, hak dan kewajiban sebagai warga negara masyarakat global. Yang pertama adalah menjalin hubungan dengan orang dari negara dan budaya lain. Yang kedua, hak berteman dan bersosialisasi. Ketiga, menghormati prinsip keberagaman budaya. Keempat, hak mendapatkan kesempatan untuk berkreasi. Kelima, memahami sudut pandang diri sendiri dan sudut pandang orang lain.
Unit Produk dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan. Kali ini adalah materi yang terakhir. Materi pertama tentang produk hukum dan hierarki peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkan negara hukum, dibuatlah berbagai macam produk peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Harmonisasi peraturan perundang-undangan berfungsi untuk mencegah dan mengatasi terjadinya disharmonisasi hukum. Selanjutnya, hubungan Pancasila dengan peraturan perundang-undangan. Hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hubungan yang sifatnya formal dan material. Hubungan antara peraturan perundang-undangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 ialah sebagai berikut. Nah, anak-anak hebat senusantara, mari kita lihat contoh soal yang Bapak berikan kepada kalian. Oke, begitu saja penjelasan materi tentang membangun budaya taat hukum pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Apabila ada kekurangan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan hebat untuk kita semua. Salam dan bahagia.